Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah di tempat yang insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di Musola Rumah Sakit Air Bunda, Kota Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap salawat itu juga turun pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Atas kemudahan dari Allah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala yang membahas tentang penyucian jiwa, menjauhkan jiwa kita dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu atau merusak amal ibadah kita, yang dapat mematikan hati kita. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita sampai pada pembahasan tentang sombong. Kemarin sudah sombong ya, tapi belum selesai. Sombong ini, ikhwan, ini merupakan sebuah penyakit, penyakit yang harus diobati. Kita murojaah dulu ya. Kita murojaah, mengulang sedikit pelajaran pekan kemarin, karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, al ilmu bil murojaah, ilmu itu dengan diulang-ulang. Yang akan kita ulang adalah sedikit tentang apa yang dapat disombongkan, atau faktor-faktor yang mampu membuat seseorang itu jadi sombong. Setelah kita ketahui definisi sombong apa kemarin? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Beberapa hal yang dapat membuat seseorang menjadi sombong, di antaranya adalah ilmu. Ilmu ini sesuatu yang bagus, yang baik. Bahkan ini wajib dicari, ikhwan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah.
Kenapa dikatakan demikian? Karena apabila kita tidak berilmu, ibadah kita akan kacau. Semua urusan, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka akan kacau. Jangankan ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu dunia pun, kalau nggak didasari dengan ilmu, maka akan kacau. Bang Zul tahu-tahu suruh jadi dokter. Sekarang gantiin dokter Ibrahim, bisa nggak kira-kira Bang Zul? Suruh Bang Zul tolong gantiin saya di IGD sebentar. Nanti kalau ada pasien disuntik aja nggak apa-apa. Pusing Bang Zul nanti. Atau saya suruh gantiin Abu Amar, suruh editor, yang nggak bisa juga ya. Semua itu ada ilmunya. Tapi ilmu ini bisa membuat seseorang itu menjadi sombong. Dan ini penyakit yang banyak menjangkit para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena dia akan merasa ilmunya ini sudah sempurna, sudah cukup. Baru belajar 1 tahun, 2 tahun, ya. Kemudian pulang kampung kayak pendekar. Tahu pendekar ya? Pendekar itu semuanya salah, dia sendiri yang benar. Jadi pulang ke kampung, ya ini salah, ini syirik, ya. Ini haram. Ya. Walaupun yang dia katakan itu ada benarnya, tapi momennya nggak pas, sehingga ini menjadikan dia sombong. Dan dia menganggap dirinya itu lebih besar daripada orang lain. Dia merendahkan manusia gara-gara apa? Ilmunya. Ini. Bagi teman-teman yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu, ya, ini harus dijaga, ikhwan. Keikhlasan kita dalam menuntut ilmu ini harus dijaga. Semakin kita belajar ilmu agama, kita akan merasa kita ini semakin butuh. Kita ini bodoh dengan ilmu agama. Contoh gerakan sholat misalnya. Setelah kita belajar, oh ternyata sunnahnya seperti ini ya. Jadi 28 tahun saya hidup nih kemana aja nih? Ya, kenapa baru tahu ilmu dasar seperti ini? Ya. Harusnya seperti itu. Bukan malah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya, ikhwan. Dia menganggap orang lain itu bodoh. Dia sendiri yang pintar. Dan orang yang berilmu ini, dia mengambil keuntungan, ya, mengambil manfaat dengan ilmunya demi kepentingan duniawi. Ya, ini banyak ya. Dia memanfaatkan siapa saja yang bergaul dengannya. Karena dia merasa derajatnya itu lebih tinggi di sisi Allah. Betul ya, dalilnya sudah kita sampaikan ya, sudah menjadi Allah kemarin ya. Bahwasanya Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Jadi ketika dia memahami ayat ini, ya, dia merasa derajat dia itu lebih tinggi di sisi Allah, sehingga dia merendahkan orang lain. Nah, ini bahaya. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Kemudian di antara hal yang dapat mengantarkan pada kesombongan, ya, yang kedua adalah kedudukan, jabatan, dan nasab. Nasab itu apa? Jalur keturunan. Ini sunnahnya, ikhwan. Sunnahnya itu kita menghafal jalur nasab kita. Minimal 5 lah. Bapak kita namanya siapa? Fulan, Fulan bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Terus kakek-kakek kita terus. Biar apa? Biar tidak terputus silaturahmi.
Kadang kita sering ya ketemu orang misalnya di kereta atau di pesawat ya. Pas ngobrol ternyata masih ada hubungan saudara. Gara-gara apa? Kita mengenal jalur nasab. Nah, ini sering terjadi, ikhwan. Bismillah. Seseorang yang memiliki garis keturunan yang terhormat ya, dia akan merendahkan ya, dan menghina orang yang nasabnya lebih rendah. Ya. Mungkin mbahnya dulu seorang camat ya, di satu kampung. Mbah-mbahnya dulu dari generasi keberapa ya. Sedangkan temennya ini mbahnya petani biasa. Akhirnya apa? Mulai menyombongkan ya. Wah, mbah aku dulu yang buka lahan sini nih. Mbah aku camat pertama sekali di daerah ini. Nah, ini mulai menyombongkan nasab. Ya. Hal seperti ini ya, sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Ya. Beliau berkata, aku pernah bertengkar dengan seseorang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika masih bertengkar, dibiarin sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu aku mengejek ibunya karena dia berasal dari kulit hitam. Ya. Mungkin dari Ethiopia ya, kulitnya hitam. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun marah. Wahai Abu Dzar, sungguh engkau telah dirasuki sifat jelek dari kaum jahiliyah. Mereka adalah saudara-saudara kita. Selagi orang itu beribadah kepada Allah, dia saudara kita. Kecuali ada hal-hal ya, yang disepakati oleh para ulama yang jelas dia itu keluar dari agama Islam. Putihnya kulit kita, tampannya wajah kita ya, bagusnya jalur nasab kita ya, tidak menunjukkan kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi bukan karena tampannya wajah kita, bukan karena tingginya jabatan kita, berlomba-lomba mengejar jabatan. Kemudian setelah dia mendapatkan jabatan tersebut, dia merendahkan orang lain. Dan ini nggak boleh. Makanya kedudukan ya, dan nasab itu bisa menghantarkan pada kesombongan. Ada wajahnya ke Arab-Araban dikit, ngakunya keturunan Nabi. Tapi waktu tes DNA nggak berani. Emang bisa tes DNA? Ya, kalau tidak salah dulu tahun berapa kemarin ada orang yang ngaku-ngaku punya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam benar apa enggak. Coba dicocokkan dengan DNA-nya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Bisa ya? Bisa nggak? Kalau rambut bisa ya tes DNA deh kayak? Misalnya saya punya rambut nih, wah ini rambut siapa nih? Kayaknya ini rambut bapak saya nih, coba cocokkan nih, dites. Oh nggak bisa lagi ya? Jadi ketika dia mengklaim dirinya ini lebih mulia atau memiliki jalur yang lebih mulia, ya harus ada bukti. Ya. Harus ada bukti.
Karena susah zaman sekarang ya. Ada sipit dikit ngaku Hindu gitu kan. Ke Arab-Araban dikit ngaku keturunan Nabi. Nggak tahu jalurnya terputus atau enggak. Dengan seperti ini, dia bisa meremehkan atau merendahkan orang yang tidak memiliki nasab yang bagus. Ini hal yang bisa membawa pada kesombongan. Kemudian yang ketiga dan yang paling sering adalah harta. Harta ini rentan mengantarkan seseorang pada kesombongan, kecuali yang Allah rahmati. Kecuali yang Allah rahmati. Karena orang-orang kaya ya, ini mudah sekali terjangkit penyakit sombong. Dan biasanya yang terjangkit penyakit sombong ini adalah orang kaya. Kalau orang miskin bisa nggak, Ustaz? Bisa. Dan ini yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong. Udah miskin dia nggak mau belajar agama. Nggak mau sholat. Sombongnya bukan sekedar sama manusia, tapi sombongnya sama Allah. Tuh apa sholat? Aku sholat masih miskin tuh lah mas. Ya, ini repot ini. Merubah pemikiran seperti ini ya. Biasanya yang disombongkan itu apa? Pakaian. Apalagi? Ternak. Kendaraan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, kendaraannya bukan main-main ya. Kudanya itu kuda yang terbaik untuk berperang. Begitu juga di zaman kita saat ini ya. Kalau antum punya uang buat beli kendaraan terbaik, monggo silahkan. Tapi dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beli koleksi nggak ada manfaatnya. Ya, ini akan memberatkan hisab antum di akhirat nanti. Bisa dipahami ya? Ini bisa memberatkan hisab. Walaupun hukum asalnya ya, memiliki kendaraan itu mubah, boleh. Tapi kalau sudah terjatuh pada meremehkan orang lain ya, yang tidak memiliki ya, ini yang repot ya. Bisa terjatuh pada penyakit sombong. Biasanya ikhwan, orang kaya yang sombong ya, itu karena dia bodoh dalam hal memahami apa? Keutamaan miskin dan bahaya jadi orang kaya. Kalau dia berilmu, ya, seberapa kaya pun dia tidak akan meremehkan orang miskin. Ini harta yang dapat membawa pada kesombongan. Kemudian di antara hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang pada kesombongan adalah banyaknya pengikut, pendukung ya, dan banyak teman. Ini bisa mengantarkan pada kesombongan. Walaupun dia orang biasa-biasa aja, bukan orang kaya ya, bukan orang miskin. Tapi kalau dia banyak pendukungnya, ya, banyak pengikutnya, apalagi banyak temannya, ini bisa mengantarkan pada kesombongan. Yang dapat menimbulkan celah-celah yang lain. Di antaranya apa? Sum'ah, riya, angkuh. Nah, ini bisa terjangkit. Ketika kami berfirman kepada Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobati penyakit sombong. Atau sebelum kita masuk pada
pelajaran tentang mengobati sifat sombong, ya, kita akan sedikit mengurai agar tidak bingung. Mengurai tentang apa itu pamer, riya, ujub, dan sombong. Ini beda-beda tipis, ikhwan, ya, antara pamer, riya, ujub, dan sombong. Antum sering ya lihat orang yang terlihat seperti pamer ya gitu kan? Sering ya? Pamer banyak ya? Medsos ini Masya Allah. Lagi makan enak dikit posting gitu kan? Lagi apa lagi? Ya pokoknya yang kesannya pamer lah gitu, yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Antum pakai baju harga 2 juta pun ya, orang nggak akan tahu. Kecuali antum pamer, posting gitu kan. Ada nggak baju 2 juta? Ada ya, banyak ya. Nggak pernah beli saya soalnya. Ada ya, Masya Allah. Dan ini pamer, ini penyakit juga ya kawan. Penyakit pamer. Pamer ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya itu al-faqr. Definisi dari pamer sendiri ya, tabahiya bima lahu ma liqaumihi min mahasina. Apa itu pamer? Berbangga dengan hartanya dan kelebihan yang dimiliki kaumnya. Dia berbangga dengan hartanya. Ini ya, suka pamer ya. Hati-hati kawan. Dan biasanya pamer ini dalam masalah duniawi. Pamer dalam perkara duniawi. Seperti apa? Memamerkan harta. Simpenan emasnya ini ya. Anak nggak tahu kalau Bang Zul ini punya emas berapa kilo di rumahnya. Tapi kalau dipamer akhirnya tahu. Jadi pamer ini biasanya masalah apa? Duniawi. Yang dipamerin apa? Harta yang pertama. Punya emas ya. Biasanya kalau laki-laki kayaknya jarang. Nggak tahu kalau di kontak WA antum semua. Kalau di kontak info nggak ada laki-laki yang pamer masalah perhiasan ya. Biasanya wanita kan ada yang foto tangannya ya, cincinnya atau antingnya. Lagi milih anting di toko gitu kan, dipoto. Nah ini aslinya pamer, ikhwan. Rumah ya. Rumah yang bagus. Ini pamer ini bisa mengantarkan pada ujub. Ada berkaitan nih ya, antara sombong, riya, ujub ini berkaitan. Punya rumah baru diposting, alhamdulillah. Bagus nggak Iwan kira-kira? Kalimatnya bagus nggak? Alhamdulillah. Tapi ada niat terselubung di sana. Alhamdulillah. Bagus. Kemudian baju yang bagus ya, ini bisa mengantarkan pada pamer. Mobil yang mewah. Antum mau beli mobil harga 36 miliar, silahkan. Monggo silahkan. Tapi ada orang yang ngomong kayak gini. Ustaz, kalau misalnya beli mahal-mahal, ada pamer itu apa? Kan gitu. Nah, ini penyakit, ikhwan ya. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang kita sudah sama-sama hafal ya. Anak TK, anak SD pun insya Allah sudah hafal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megah telah melalaikan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kamu masuk dalam kubur. Jangan begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Karena manusia ini, kawan ya, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ketika dikasih 1 lembah emas ya, dia minta 2.
dikasih lembah emas. Lembah itu berarti bukan satu ya, seluas mata memandang. Emas dia minta 2, dikasih 2 minta 3, terus sampai kapan? Sampai mulutnya ini penuh dengan tanah. Berarti apa? Sudah mati. Kurang terus ikhwan. Manusia selalu kurang. Ketika dipamerkan, ya inilah yang masuk dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Antum mau punya rumah harga 350 miliar, monggo silahkan. Enggak apa-apa. Tapi jangan dipamerkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-18, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong lagi fakhur. Apa itu fakhur tadi? Pamer. Allah tidak menyukai seseorang yang pamer. Berarti Ustaz, kalau posting makanan nggak boleh Ustaz? Kalau posting makanannya untuk jualan ya boleh. Ya nggak boleh itu lagi makan nih di restoran mewah misalnya kan, walaupun diajak orang ya. Karena restoran mewah diajak orang. Anda pun kalau makan ke restoran biasanya diajak orang ya. Dipoto. Nah, tujuannya apa? Biar dibilang wah sama orang. Nah, ini namanya pamer. Dan pamer sendiri ikhwan, ini sangat bertentangan dengan sikap tawadhu. Tawadhu sudah kita ketahui bahwa kemarin kita pelajari kemarin lawan dari sifat sombong. Seperti hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadahu Allahu abadan bi afwi illa iza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta, kata Rasulullah SAW. Kewibawaan, wa ma zadahullah abadan bi'afwin illa iza. Allah akan menambah kewibawaan seorang hamba yang pemaaf. Allah akan menambah kewibawaan. Wibawa ini bahasa gampangnya apa? Terlihat wibawa ya, bahasa Indonesia ini sudah. Allah akan menambah kewibawaan seseorang yang pemaaf. Makanya antum kalau istri antum punya salah, segera antum maafkan. Jangan berlarut. Walaupun hati antum mangkel ya, tetap maafkan. Dan itu akan membuat antum lebih berwibawa. Dan memaafkan itu tidak mengurangi harga diri kita. Kalau ada yang salah, ya udah kita maafkan aja. Nggak perlu nunggu dia minta maaf. Nggak mau aku Ustaz maafin dia belum minta maaf, dia yang salah, betul. Tapi kalau kita maafkan terlebih dahulu itu lebih utama. Tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadhu terhadap Allah. Tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadhu kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Dengan pemaaf, dengan menjadi pemaaf, kita akan terlihat lebih wibawa. Dan ketika kita bersikap tawadhu, rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita, menjadikan kita lebih mulia. Ini hadis sudah kita baca ya kemarin ya, apa kita ulang sedikit. Dari sahabat yang mulia Iyad bin Himar radhiyallahu an, "Wa innallaha uhiya ilayya an tawadhu hatta la yafghara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu, rendah hati, agar tidak ada seorang pun yang saling fakhr, pamer, berbangga diri.
pada yang lain dan agar tidak seorang pun berlaku zalim dengan orang yang lain. Terkadang ketika kita tanpa sadar ya, kita memamerkan apa yang kita punya, entah itu makanan, tanpa kita sadari, ini membuat kecil hati, sedih orang yang tidak pernah makan. Ngerasa kan? Banyak loh ikhwan, saudara-saudara kita di luar sana. Dulu pun ana pernah, ya, ana mengakui, ana pernah terjatuh pada hal seperti ini. Ya. Apalagi baru-baru ngaji gitu kan, belum paham. Ya. Posting makanan. Ya. Akhirnya ditegur oleh salah seorang ikhwah. Afwan kalau bisa jangan diupload. Karena bisa menimbulkan kesedihan bagi teman-teman saudara kita yang belum pernah makan. Kecuali ada kepentingan ya, misalnya istri kita jualan makanan, masa nggak boleh kita posting, kan gitu. Kalau kita posting apa? Mobil, rumah, pakaian, ini bisa mengantarkan pada penyakit apa? Ain. Pernah belajar belum? Ain. Mata jahat. Kita punya rumah bagus nih. Rumah bagus. Kalau nggak salah berapa bulan yang lalu pernah viral ya. Seseorang upload rumah sama kendaraan mewahnya. Kendaraan yang motornya ini lebih dari 50 juta harganya. Insya Allah saya tahu harga motor itu ya. Berapa minggu kemudian kebakar habis tak bersisa. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi dia kena penyakit ain, mata jahat. Karena nggak semua orang tuh suka dengan kita, ikhwan. Ini perlu digarisbawahi ya. Tidak semua orang itu suka dengan kehidupan kita. Nggak usah dipamerin. Kita ini bukan siapa-siapa, ikhwan. Ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Ngapain dipamerin? Kan gitu. Kita posting, nggak posting pun orang nggak bakal peduli sama kita. Kecuali kita posting kebaikan. Posting flyer kajian, ya. Posting nasihat-nasihat. Ini monggo silakan dianjurkan. Ya. Agar hisab handphone kita ini juga sedikit lebih ringan. Tapi kalau kita posting barang-barang mewah kita, buat apa? Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu riya, pamer. Kemudian yang kedua riya. Ini beda-beda tipis. Sedangkan riya, seseorang melakukan ibadah, dia melakukan ibadah atau amalan solih dengan maksud untuk mendapatkan pujian manusia. Dia melakukan amal solih dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kalau pamer, tadi apa pamer? Ini biasanya tentang perkara dunia. Pak. Kalau pamer, ini biasanya tentang perkara dunia. Seperti apa tadi? Mobil, rumah, apalagi kendaraan, ya. Nggak biasa ya. Kemudian, tidak ada tujuan dalam hal ibadah, karena ini perkara dunia. Sedangkan riya, dia melakukan amal solih dalam rangka pengen dipuji. Berarti saat kalau nyumbang masjid itu nggak usah disebut nama. Kalau mau disebut nama boleh, selagi tidak ada tujuan pengen dipuji. Ya karena terkadang ketika orang minta sumbangan untuk membangun masjid ke rumah ya misalnya, ya, demi apa? Laporan gitu kan. Ini harus ditulis namanya. Oh si fulan, agar tidak menimbulkan suuzon. Oh ini Mas Dimas ini rumahnya besar kok, mobilnya banyak, oh nggak nyumbang ini. Padahal sudah nyumbang, kan gitu. Kalau dia nulis
tapi hatinya ya, condong pengen dipuji, dan ini adalah perbuatan riya. Kalau nggak ada tujuan seperti itu maka diperbolehkan. Seperti apa contohnya lagi? Sholat. Sholat rakaat pertama antum ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Sudah direncanain. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama aman, Al-Kafirun selesai. Pas naik rakaat kedua takbir, Allahu Akbar. Ada bos datang, sholat juga. Kata bosnya, ini karyawan saya ini rajin banget ini sholatnya ini. Lihat ada bos, akhirnya dia sholatnya yang tadinya mau baca surat apa tadi? Al-Ikhlas, diganti surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Dan setelah sholat dia dipuji sama bosnya. Wah, kau nih hebat nihan kau ya. Sholat sunnah lagi lamonian kau. Ya. Dan ini bisa menggugurkan ibadah, ikhwan. Batal ibadahnya. Tapi apa? Rakaat kedua aja yang batal. Rakaat pertama dia masih mendapatkan pahala. Nah, inilah bukti kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan riya, gugur pas dia melakukan riya. Tapi ketika dia ikhlas kepada Allah, amalannya tetap terjaga. Ingat ya, yang namanya riya itu berkaitan dengan ibadah. Dan mendapatkan dan bertujuan atau maksud ingin mendapatkan pujian dari manusia. Seperti yang ditulis oleh Syekh Asy-Syatibi rahimallahu taala. Ana yudhirul insanul amala sholiha li akhirina au yuhassinahu indahum liyamdahu wa ya'zuma fi anfusihim. Riya adalah menampakkan amalan solih kepada orang lain atau memperbagusnya di hadapan orang lain agar mendapatkan pujian atau agar dianggap lebih besar dari orang-orang lain. Tujuannya pengen terlihat lebih besar. Inilah perbedaannya, ikhwan. Perbedaannya antara riya dengan fakhur. Riya dengan fakhur, pamer. Kalau riya, ya, benar perlu digarisbawahin. Riya itu berkaitan dengan ilmu, dengan amalan akhirat. Tapi kalau fakhur, pamer, itu urusannya dengan dunia. Jadi kalau antum melihat orang lain pamer mobil barunya di sosmed misalnya, jangan antum katakan riya dia nih. Nggak ada hubungannya sama riya. Karena ini berkaitan dengan urusan duniawi. Walaupun pamer sendiri sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap hamba yang sombong dan fakhur, yang suka pamer. Jadi orang yang pakai baju bagus, yang memamerkan baju bagus, yang memamerkan makanan, itu bukan riya. Tapi orang yang menampakkan sedekah, orang yang menampakkan sedekahnya agar dipuji, kemudian dia menampakkan sholat malamnya, apalagi dia menampakkan ibadah-ibadah lainnya, maka inilah yang disebut dengan riya. Tanyain, Mas, tadi malam sholat ini enggak? Sholat malam enggak? Wah, aku enggak ya, Pak. Mas, kalau aku, Mas, 3 hari tidak sholat malam, langsung futur nih anak. Wah, ini mulai nih, Mulai dia menampakkan ibadah-ibadahnya, Agar apa? Tujuannya
Biar temen lawan bicara tadi ngomong, wih berarti mas kamu lu hebat nih mas ya. Nggak pernah tinggal salat malam. Iya, nggak pernah aku tinggal salat malam. Nah, ini mulai nih. Ya. Ini penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bilmanni wal adza kalladzi yunfiqu malahu zina'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathalil safwani alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu soldan la yaqdiruna ala syai'in mimman kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman yang sering melakukannya. Bukan ya ayyuhal kafirun. Bukan wahai orang-orang kafir atau ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti kan konteksnya umum kalau manusia. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Jangan suka menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Dia ketika bersedekah disebut-sebut atau dia menyakiti perasaan orang yang menerima. Ketika dikasih sedekah, ya kan? Kemudian dikatakan orang yang ngasih ini, kita misalnya ngasih apa? Misalnya ngasih pizza, misalnya makanan yang enak-enak yang kira-kira jarang makan lah gitu, atau nggak pernah makan. Nih Pak, sedekah ini apa? Makanan sedikit kami dari luar kota oleh-oleh. Ya. Bapak kan belum pernah kan makan ini kan? Ya. Ini Pak, ini makanan kayak gini nih enak. Ya. Akhirnya kan tersinggung orang yang ini, yang dikasih. Dan ini yang tidak boleh. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, mencela pelaku riya. Mencela pelaku riya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwa riya ini termasuk pada kesyirikan. Syirik apa kemarin? Bismillah. Syirik sedang. Enggak ada ya, tapi syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik ya, itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas-malesan sholatnya. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sholat, ya, tapi dengan tujuan pengen dilihat orang. Biasanya orang seperti ini tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Dan riya ini, ikhwan, ya, sesuatu yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Seperti hadis yang dibawakan oleh Mahmud bin Labib Al-Ansari radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu alaikum musyrk
Al-sirkun al-asghar. Yang paling aku takutkan ya, dari kalian adalah syirik asghar. Wa huwa ar-riya, dan dia adalah riya. Yaqulullah yaumal qiyamati idza jazan nasa bi'amalihim. Allah akan berkata di hari kiamat ketika memberikan balasan kepada manusia atas amalan mereka. Idhabu ila ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazai. Pergilah kalian, idhabu, pergi kalian kepada pihak-pihak yang kalian jadikan tujuan riya di dunia. Lihatlah apakah mereka bisa memberikan ganjaran kepada kalian hari ini. Antum misalnya riya nih, atau sholatnya karena riya, sedekahnya riya. Di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu, pergi kalian, datangin orang-orang yang kamu pengen riya sama dia. Apakah dia mampu memberikan balasan di hari ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu yang sering disalahpahami dengan riya. Ketika seseorang itu merasa senang ketika dapat melakukan suatu ibadah. Ketika seseorang ini berkata dalam hatinya, alhamdulillah tadi malam aku bisa sholat tahajud, alhamdulillah bulan ini bisa sedekah, alhamdulillah hari ini tahun ini bisa umroh misalnya, alhamdulillah bisa hadir di majelis ilmu, ya, bisa belajar ilmu agama, tanpa maksud pengen dipuji, tanpa maksud pengen dipuji, dan ini bukan perbuatan riya. Bahkan ini hal yang terpuji, yang bagus. Yang disebut dengan riya adalah ketika dia menampakkan hal itu kepada orang-orang dan berharap mendapatkan pujian. Ketika dia ingin dipuji, dan ini yang tidak boleh, ikhwan. Tapi ketika antum mau melakukan suatu amalan, nggak jadi melakukan. Karena apa? Karena takut riya. Ini nggak boleh. Nggak jadi melakukan amalan karena takut riya. Aku udah ala umroh. Loh, ngapa nggak mau umroh? Agak ketemu orang-orang, aku takut riya. Ini nggak berangkat kita umroh, ikhwan. Ya? Nggak berangkat kalau kayak gitu. Dia bilang, ada usaha aku umroh. Ngapa nggak mau umroh? Agak ketemu ikhwan, takut riya, Ustaz. Atau dia mampu untuk bersedekah, nggak mau lah Ustaz bersedekah, Ustaz. Takut riya, lebih banyak menjaga hati. Ya, ini yang nggak boleh, kawan, ya. Yang tidak boleh. Tapi ketika dia melakukan amalan dan dia terucap dalam hatinya, alhamdulillah aku bisa umroh, tanpa niat pengen dipuji, ini bukan riya. Kemudian ujub, ini perbedaannya ya antara pamer, riya, apalagi ujub, ya, sombong. Berbeda dengan riya, ujub ya, merasa lebih tinggi dan agung atas kelebihan yang dia miliki. Merasa lebih mulia dengan kelebihan yang antum miliki. Ya, memang setiap manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan, ya. Kelebihannya ya apapun, ya. Apapun, yang tahu potensi diri kita sendiri sebenarnya. Dan dia menisbatkan itu semua kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Ya, aku ini
kebun sawit aku 50 hektar ini karena hasil kerja keras aku nian selama ini. Ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ya. Dia tidak menggantungkan ini semua kepada Allah. Kalau orang yang nggak ujub, harta yang kita miliki dia meyakini bahwasanya itu semua pemberian dari titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mendefinisikan ujub. Al-ujubu huwa istidzamu nikmah warukuna ilaiha ma'anis nisyana idhafatiha ila man'am. Ujub adalah merasa agung ketika memiliki sesuatu nikmat dan bersandar kepadanya, namun lupa menisbatkan kepada pemberinya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum merasa, oh saya bisa seperti ini karena hasil saya belajar, itu namanya ujub. Padahal apa yang kita dapatkan saat ini, ya, kita bisa di posisi seperti ini, itu semua murni dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Apapun status kita, ya, apapun kedudukan kita saat ini, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah. Jadi banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya dari ujub. Insya Allah ada pembahasan tersendiri tentang ujub sebelum kita masuk. Kalau ini kan masih di menu-menu penghidup hati ya. Nanti ada tamasya hati namanya. Apa yang membuat hati kita lebih rileks. Contohnya apa? Tidak panjang angan-angan. Kalau antum pengen was-was terus ya, antum silakan panjang angan-angan. Woi, kage umur 70 aku harus, kage umur sekian aku harus. Nah ini ya. Ini namanya panjang angan-angan. Aku harus bikin usahanya misalnya sawit misalnya. Karena teman-teman banyak mungkin ada beberapa yang punya lahan sawit ya, atau yang mudah nyebutnya. Aku umur sekian harus, umur 35 harus punya kebun sawit 120 hektar. Wah, kalau nggak punya, pusing dia nanti. Kepikiran terus. Nah ini yang disebut panjang angan-angan. Itu ujub. Sedangkan ria, sombong, ya. Sombong ini ada kaitannya dengan 4 hal tersebut ya. Ini istilahnya apa ya? Kakak beradik lah ya. Saling berkaitan. Ketika ada sahabat ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, biji yang terkecil. Kemudian seseorang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, jika seseorang menyukai untuk menggunakan pakaian bagus ya, dan sandal yang bagus, apakah itu sombong? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha jamilun yuhibbu jamala al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, dan Allah mencintai keindahan. Al-kibru, kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nanti kaitannya dengan apa tadi? Pamer, dengan ujub, dengan riya. Antum disunahkan pakai baju bagus, disunahkan pakai kendaraan yang bagus.
Tapi kalau antum pengen pamer, nah itu sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Kalau tidak salah kita pernah baca sebuah hadis itu ya. Di antara tanda kebahagiaan seseorang ya, itu 4. Seorang pria, laki-laki ya, rumah yang luas, nggak harus mewah ya, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, dan istri yang solihah. Kalau antum punya 4 ini, udah aman antum. Insya Allah bahagia. Rumah mewah, kendaraan bagus, tapi tetangganya tidak menyenangkan, tetangganya usil. Gimana mau bahagia? Baru buka mata langsung setel musik keras-keras. Gimana mau bahagia di rumah? Nggak nyaman. Tetangga baik, rumah baik, kendaraan baik, tapi istri tidak solihah. Istrinya bantah terus. Gimana mau bahagia? Ya. Kita disunahkan pakai baju yang bagus, kendaraan yang bagus, ya, rumah yang bagus, ya, yang rapi, tapi tidak boleh pamer. Ya, tidak boleh menyombongkan itu semua di hadapan manusia. Kalau kita ingin menyombongkan di hadapan manusia, menghina manusia, maka jatuh pada hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itulah perbedaan ya, dari apa tadi yang pertama, pamer, riya, ujub, dan sombong. Untuk metode atau cara mengobati sifat sombong ya, agar hati kita ini tidak sombong ya, yang pertama kita harus memotong pohon tempat tumbuhnya sifat sombong di hati kita. Yang tahu di mana posisinya hanya kita sendiri. Perbanyak ingat-ingat kematian, ikhwan. Kalau kita ingat mati, apa yang lagi mau disombongkan saat ini? Ya, mungkin semua yang kita berikan, yang kita punya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita iri dengan saudara kita yang memiliki harta berlebih? Ya. Kita pengen hisapnya lebih lama. Ya. Lihat saudara kita punya mobil bagus, rumah bagus, dalam hatinya, wah kok kerjaannya sama, ya kan? Kok dia lebih bagus rumahnya, mobilnya lebih bagus. Ya, coba aku yang seperti itu. Ini dia pengen hisapnya lebih berat. Ya. Dan kita potong, kita pangkas bibit-bibit kesombongan. Ya. Kita perbanyak ingat kematian. Kemudian yang kedua, ya, harus mencegah hal-hal yang membuat sombong. Apa tadi? Ilmu, kedudukan, harta, dan pengikut. Dikontrol, lebih dikontrol. Kita memiliki ilmu, perbaiki lagi niatnya mempelajari ilmu ini untuk apa? Ilmu ini diniatkan pertama kali, ikhwan, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Ini yang paling penting. Setelah kita mempelajari ilmu dan kita paham, baru kita ajarkan pada keluarga kita. Kemudian baru boleh berdakwah. Kedudukan, nasab, ya, harta, pengikut, itu semua yang bisa mengantarkan pada kesombongan. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kami senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.